Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman strategis semua? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini adalah kelas online bimbel strategis, yang mana kita tahu sekarang sedang marak dengan virus corona. Makanya bimbel strategis mencoba untuk kelas online agar tetap belajar di rumah. Hari ini kita akan belajar tentang materinya, materi biologi tentang pencemaran. Pencemaran mungkin teman-teman sudah tahu semua tentang pencemaran, materi kelas 7 di semester 2. Kalau untuk pencemaran, kita nanti akan belajar tentang pertama adalah pengertian. Pengertian dari pencemaran, apa itu yang dimaksud dengan polutan, apa yang dimaksud dengan polusi. Selanjutnya setelah dari pengertian adalah tentang jenis-jenis pencemaran. Jenis-jenis pencemaran yang pertama adalah pencemaran udara, pencemaran air, pencemaran suara, yang terakhir adalah pencemaran tanah. Yang ketiga, setelah jenis-jenis pencemaran, kita akan belajar tentang cara penanggulangan. Inilah yang akan kita pelajari pada bab hari ini. Untuk yang pertama, kita pelajari tentang pengertian pencemaran terlebih dahulu. Untuk pencemaran adalah, pertama adalah ruang lingkupnya lingkungan. Lalu lingkungan ini terjadi perubahan. Perubahannya bisa karena aktivitas manusia atau bahkan alami. Jadi perubahan di sini bisa diakibatkan oleh manusia atau perubahan alamiah yang menyebabkan penurunan. Jadi kualitas lingkungan di sini terjadi penurunan. Penurunan dalam hal fungsi, tatanan, bahkan penurunan makhluk hidup. Oke, jadi pencemaran lingkungan adalah perubahan lingkungan yang terjadi karena proses manusia atau proses alami sehingga menyebabkan fungsi dari lingkungan tersebut mengalami penurunan sehingga tidak dapat digunakan oleh makhluk hidup maupun manusia. Seperti itu untuk pencemaran. Yang kedua adalah tentang polutan. Apa yang dimaksud dengan polutan? Polutan adalah zat yang mencemari. Polutan zat yang mencemari, di mana di sini terbagi menjadi 3. Ada 3 jenis polutan. Yang pertama adalah polutan kimiawi. Yang kedua polutan fisika. Yang ketiga adalah polutan biologi. Untuk kimiawi, di sini termasuk salah satunya adalah logam berat. Logam berat bisa termasuk Hg atau air raksa, bisa termasuk lumbum, atau yang sering kita dengar adalah merkuri. Selanjutnya, untuk polutan secara fisika, lebih kepada fisiknya. Fisiknya artinya fisik yang bertahan terus-menerus di dalam lingkungan. Contohnya adalah kaleng. Walaupun kaleng bisa diuraikan, tapi membutuhkan waktu yang lama. Selanjutnya, plastik. Plastik sebagai salah satu polutan yang bisa bertahan sampai ratusan tahun. Selanjutnya, karet.
Ini adalah salah satu termasuk dari polutan yang termasuk fisika. Untuk polutan yang selanjutnya adalah biologi. Polutan biologi termasuk di dalamnya adalah mikroorganisme. Mikroorganisme biasanya terdiri dari ada dua contohnya. Organisme yang biasa dijadikan sebagai ukuran untuk lingkungan mengalami pencemaran atau tidak. Yang pertama ada Escherichia coli. Yang kedua adalah Entamoeba-coli. Keduanya adalah bakteri yang bisa dijadikan indikator untuk pencemaran lingkungan, khususnya untuk pencemaran air. Dalam arti kata, ketika di dalam air mengandung Escherichia coli atau dalam air itu mengandung Entamoeba-coli, berarti air tersebut sudah tercemar. Kita tahu kalau Escherichia coli adalah bakteri yang berada di dalam usus besar manusia. Ketika ada di luar dan masuk ke dalam air dan manusia mengkonsumsi air tersebut, maka Escherichia coli itu akan bersifat racun bagi manusia. Entah kita menjadi sakit perut atau diare, seperti itu. Oke, itu untuk polutan. Untuk selanjutnya, terakhir adalah polusi. Kalau untuk polusi adalah proses pencemaran. Jadi untuk polusi sendiri di sini adalah proses pencemaran. Kalau untuk polusi biasanya cenderung dengan pencemaran udara. Jadi kita tahu sebagai polusi udara. Tapi untuk yang lainnya juga termasuk polusi air, polusi tanah, polusi suara, itu adalah polusi. Baik, selanjutnya adalah tentang jenis-jenis pencemaran. Jenis pencemaran tadi ada berapa saja? Ada yang pertama adalah polusi udara. Yang kedua polusi air, pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran suara. Terakhir adalah pencemaran tanah. Yang pertama kita bahas tentang pencemaran udara. Pencemaran udara itu bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama yang menjadi polutan untuk pencemaran udara adalah CO2. Kita tahu sebagai karbon dioksida. Berasal dari pernafasan makhluk hidup, pernafasan manusia, pernafasan tumbuhan, serta adalah proses pembakaran. Setiap pernafasan makhluk hidup, setiap pembakaran akan menghasilkan CO2. CO2 ini, karbon dioksida, nanti akan menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse effect. Efek rumah kaca nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Untuk polutan yang kedua pencemaran udara adalah CO. Kita tahu sebagai karbon monoksida. Karbon monoksida adalah zat yang dikeluarkan dari hasil pembakaran bahan bakar fosil, atau kita tahu sebagai BBM. Ketika motor dalam kualitas yang tidak bagus, bis dengan kualitas yang tidak bagus, pembakarannya tidak sempurna, maka yang dikeluarkan adalah gas CO, karbon monoksida. Karbon monoksida ini bisa mengakibatkan yang disebut dengan asfiksi. Asfiksi apa? Adalah proses penyerapan oksigen yang terganggu. Artinya, ketika di dalam alveolus manusia, di paru-paru manusia itu ada mengandung CO, yang bertugas untuk mengangkut oksigen adalah sel darah merah, karena mempunyai yang namanya hemoglobin. Hemoglobin ini berfungsi untuk mengikat oksigen di dalam paru-paru manusia. Tetapi ketika di alveolus manusia terdapat gas CO tadi, karbon monoksida, walaupun jumlahnya sedikit, hemoglobin ini akan lebih suka untuk mengikat CO daripada oksigen. Nah, ketika terjadi proses penangkapan CO2 oleh hemoglobin, hemoglobin akan mengedarkan ke seluruh tubuh. Akhirnya, dalam sel tubuh yang disalurkan bukan oksigen, tetapi adalah CO. Itu adalah proses penyerapan oksigen.
Ketiga, selanjutnya polutan untuk polusi udara adalah SO2 dan NO2. Sulfur dioksida, nitrogen dioksida. Keduanya berperan atau keluar dari asap pabrik. Biasanya untuk pabrik yang tidak menggunakan instalasi pembuangan udara yang maksimal akan mengeluarkan zat sampingan yaitu SO2, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida. Asap pabrik ini nanti akan berakibat pada terjadinya hujan asam. Hujan asam itu apa, teman-teman? Bukan hujan rasanya asam, tapi adalah percampuran antara sulfur dioksida dan nitrogen dioksida itu akan menciptakan hujan asam, di mana ketika hujan asam itu turun akan mengakibatkan perkaratan yang lebih cepat pada logam. Atau ketika pada manusia efeknya bermacam-macam. Ada yang gatal-gatal karena mandi hujan, ada yang bisa bentol-bentol, atau bahkan untuk tanaman sendiri akan terjadi kematian pada tanaman. Itu akibat dari hujan asam. Oke, ini untuk pencemaran udara. Selanjutnya, untuk polutan yang terakhir adalah CFC. Apa CFC? Panjangan dari klorofluorokarbon. Klorofluorokarbon ini apa? Ketika zaman dahulu, ketika beberapa puluh tahun ke belakang, CFC ini banyak digunakan untuk proses pendinginan yang lebih cepat. Sifat dari CFC adalah mengikat sesuatu. Jadi kalau dulu digunakan untuk pendingin udara, AC, kulkas, kemudian hairspray di dalam minyak wangi yang menggunakan gas, itu biasanya menggunakan CFC karena untuk mengikat sesuatu. Kalau misalnya AC itu untuk mengikat suhu dingin yang lebih lama. Ketika ada dua buah ruangan, yang satu misalnya AC-nya tidak non CFC, yang kedua AC-nya CFC. Dinyalakan dengan rentang waktu yang sama 5 menit. Nah, ketika dua-duanya dimatikan, yang mengandung CFC akan lebih lama, lebih tahan dinginnya. Tapi efeknya, klorofluorokarbon ini ternyata bisa merusak lapisan ozon. Biasanya menipiskan lapisan ozon. Di mana kita tahu ozon ini adalah pelindung atmosfer yang ada di atmosfer bumi, pelindung untuk sinar ultraviolet. Oke, itu untuk pencemaran udara. Selanjutnya, kita ke pencemaran air. Oke, untuk pencemaran air ada beberapa bahan yang bisa mengakibatkan pencemaran air. Yang pertama adalah limbah industri. Yang kedua, limbah rumah tangga. Yang ketiga adalah limbah pertanian. Nah, di mana ketiga limbah ini menyumbangkan zat yang berbeda-beda. Ketika limbah industri biasanya untuk pencemaran air itu logam berat seperti yang tadi sudah diutarakan. Untuk limbah rumah tangga bisa termasuk deterjen. Untuk limbah pertanian bisa termasuk diantaranya adalah pupuk. Pupuk yang termasuk sintetis. Logam berat ini terjadi ketika proses di kejadian Minamata. Minamata itu apa? Minamata adalah suatu lokasi di daerah Jepang yang ketika banyak penduduknya yang merasakan sakit, terjadi mutasi, ternyata setelah diperiksa Minamata itu airnya mengandung logam berat. Mengandung merkuri dari pabrik baterai yang ada di daerah sekitarnya. Nah, merkuri itu mencemari laut, terus masuk ke dalam tubuh ikan, ikannya dikonsumsi oleh manusia sehingga menyebabkan manusia tercemar oleh merkuri. Yang kedua, deterjen. Deterjen ini biasanya sifatnya adalah sebagai pupuk untuk tanaman air.
Nah, kalau untuk deterjen itu bisa mempercepat pertumbuhan dari tanaman air. Nah, untuk pupuk sintetis juga sama. Pupuk sintetis dari kata belakangnya sintetis, bukan sintesis. Sintetis itu artinya buatan. Pupuk yang dipakai berlebihan, kata kuncinya adalah berlebihan. Nah, untuk kedua ini berhubungan. Berhubungan dalam peristiwa apa? Bisa menyebabkan terjadinya peristiwa eutrofikasi. Apa itu eutrofikasi? Eutrofikasi adalah digambarkan ketika dalam suatu persawahan itu menggunakan pupuk sintetis atau pupuk buatan yang berlebihan. Ini pupuk sintetisnya atau menggunakan pestisida juga sama, mengakibatkan hal yang sama. Ketika pupuk sintetis diberikan secara berlebihan, suatu ketika turun yang namanya hujan, nanti pupuk sintetisnya akan terbawa oleh air hujan. Dimana kalau misalnya ekosistem persawahan, pengairannya ujung-ujungnya adalah ke ekosistem air tawar. Ekosistem air tawarnya, jadi di sini banyak mengandung pupuk sintetis. Nah, ketika ada satu tanaman air, contohnya adalah eceng gondok. Kalau satu nggak masalah. Terus di dalam ekosistem air tawar ini ada ekosistem lainnya. Ekosistemnya pertama dimulai dari ada yang namanya fitoplankton, ada yang namanya zooplankton. Zooplankton dimakan oleh ikan kecil dimakan oleh ikan besar. Yang pertama, fitoplankton. Fitoplankton itu bersifat seperti tumbuhan, artinya dia bertindak sebagai produsen. Artinya dia melakukan fotosintesis. Nah, fitoplankton dimakan oleh zooplankton. Zooplankton memakan fitoplankton. Zooplankton merupakan makanan dari ikan kecil. Ini ikan kecil, ini ikan besar. Nah, ketika eceng gondok atau tanaman air ini cuma hanya satu, tidak ada masalah. Tapi setelah tadi di ekosistem perairan ini terdapat pupuk sintetis yang berlebihan, artinya banyak, eceng gondoknya terus-menerus berkembang biak dengan cepat. Akhirnya lama-lama ekosistem di sini di atasnya akan dipenuhi oleh eceng gondok. Yang tadinya hanya 1, 2, atau 5, sekarang menutupi seluruh permukaan. Ketika menutupi permukaan, yang menjadi faktor penentu awalnya kerusakan lingkungan adalah fitoplanktonnya. Kita tahu sebagai fitoplankton sebagai produsen, artinya dia bisa melakukan fotosintesis. Untuk fotosintesis butuh yang namanya pertama air, yang kedua adalah sinar matahari. Sinar matahari. Ketika tadi eceng gondok sudah memenuhi permukaan air, akhirnya tidak mendapatkan sinar matahari. Tidak mendapatkan sinar matahari artinya fitoplankton tidak bisa melakukan fotosintesis, artinya tidak bisa menghasilkan makanan. Ketika itu terjadi kematian fitoplankton. Fitoplankton yang mati, terus zooplanktonnya makan apa? Tidak ada makanan, zooplanktonnya ikutan mati. Nah, ketika zooplankton mati, ikan kecil juga tidak ada makanan, ikan besar juga akan mati. Proses demikian namanya adalah eutrofikasi. Eutrofikasi atau sering disebut dengan blooming alga. Ledakan populasi tanaman air. Hasil akhirnya adalah permukaan air tertutupi oleh tanaman air, akibatnya fitoplanktonnya mati dan seluruh ekosistemnya akan rusak. Ketika dalam satu ekosistem semuanya mati, yang berperan besar, yang banyak berkembang biak adalah bakteri pengurai. Ketika sudah banyak bakteri pengurai di sini, yang terjadi selanjutnya adalah penurunan kadar oksigen di dalam perairan. Akhirnya di dalam perairan itu tidak ada oksigen sama sekali, artinya tidak akan ada makhluk hidup yang akan tinggal di situ. Artinya setelah terjadi
pembusukan oleh bakteri, yang terjadi adalah pendangkalan. Akhirnya terjadi pendangkalan, banyak lumpur yang tersisa sehingga ekosistem tersebut menjadi hancur. Oke, itu adalah eutrofikasi. Yang selanjutnya, pencemaran suara. Untuk pencemaran suara, ini lebih diakibatkan oleh ulah manusia. Satuan untuk kekerasan suatu bunyi atau suara adalah desibel. Untuk manusia yang berbicara itu kekuatannya adalah sekitar 40 desibel. Orang berteriak di atas 40, pesawat jet di atas 100. Nah, kalau untuk pencemaran suara berarti adalah suara yang berasal dari lingkungan yang di atas, biasanya di atas 100 desibel, di situ sudah termasuk pencemaran suara. Pencemaran suara artinya adalah suaranya terlalu nyaring, suaranya terlalu berisik sehingga untuk manusia sendiri akan terjadi kerusakan pada organ pendengaran. Selanjutnya yang terakhir adalah pencemaran tanah. Untuk pencemaran tanah, ini nanti sama dengan pencemaran air, ada dari limbah rumah tangga. Yang kedua ada limbah industri. Yang ketiga adalah untuk pencemaran ini, untuk limbah rumah tangga termasuk sampah. Sampahnya bisa berupa sampah plastik yang termasuk anorganik ataupun yang organik. Selanjutnya untuk industri hampir sama seperti tadi, tercemar oleh logam berat. Untuk makhluk hidup termasuk diantaranya feses. Feses manusia atau hasil organ pencernaan manusia. Oke, untuk sampah limbah rumah tangga yang termasuk plastik atau tadi anorganik dan organik, ketika plastiknya dimasukkan ke dalam tanah atau tercemar ke dalam tanah, plastik itu tidak akan dapat diuraikan oleh bakteri pengurai. Bertahan di sana sampai lebih dari 100 tahun. Untuk organik biasanya adalah tentang makhluk hidup yang ada di dalamnya. Untuk organik ini, kalau misalnya dalam suatu ekosistem tanah sudah ada unsur-unsur yang baik untuk tumbuhan, ketika ada bahan organik yang bertambah di situ secara berlebihan, itu akan mengurangi kesuburan tanah. Untuk logam berat, biasanya untuk pencemaran tanah, logam berat itu bisa juga untuk mencemari tanah dan sekaligus membunuh organisme penyubur seperti cacing yang biasa untuk memberikan pori-pori pada tanah dan membuat tanah menjadi lembab, lebih gembur. Itu bisa rusak oleh adanya logam berat. Yang ketiga, makhluk hidup. Ini mungkin sekarang sudah jarang ditemukan. Feses. Kalau dulu sebelum ada pembuangan yang steril dari manusia, hasil pencernaan manusia itu akan dibuang sembarangan. Kalau sekarang mungkin sudah banyak kamar mandi yang bisa untuk mengurangi proses pencemaran yang dilakukan oleh makhluk hidup. Lalu untuk pencemaran tanah selain makhluk hidup juga ada bahan kimia
Di antaranya adalah DDT, dinitro divinyl trichloroetana, atau kita lebih familiar dengan kata-kata pestisida. Sama dengan peristiwa eutrofikasi tadi, ketika pestisidanya terlalu banyak, itu juga akan mengakibatkan penurunan dari kesuburan tanah. DDT ini bersifat akumulatif. Artinya ketika suatu pertanian, lahan pertanian atau sawah menggunakan DDT ini berarti padinya mengandung misalnya 0,5 DDT. Lalu ada ayam. Ayam itu makan bulir padi yang mengandung 0,5 DDT. Akhirnya ayamnya di dalamnya mengandung 0,2 DDT. Terus di sekitar sawah tersebut juga ditanam sayuran. Karena tadi di sawah menggunakan DDT, sayurannya juga mengandung 0,3 DDT. Jadi pestisida ini larut dalam lemak, artinya dia akan bertahan di dalam makhluk hidup. Ketika terjadi seperti ini, yang celaka adalah pada manusia. Ketika manusianya makan padi, makan ayam, makan sayuran. Artinya beberapa bagian dari DDT ini akan masuk kepada manusia. Prosesnya dikatakan tadi akumulatif. Akumulatif artinya tidak langsung terjadi penyakit. Jadi berlangsung terus-menerus, terkumpul di dalam badan manusia, terjadi bertahun-tahun. Akibatnya biasanya terjadinya pertama adalah yang paling parah adalah muntah-muntah. Dilanjut dengan ada yang epilepsi. Oke, ini bahkan ada satu kasus manusianya mengakibatkan kematian. Itu untuk pencemaran tanah. Oke, baik, selanjutnya untuk pencemaran udara tadi ada istilah efek rumah kaca yang nanti akan berkaitan dengan pemanasan global. Efek rumah kaca itu dari mana? Ada yang tahu efek rumah kaca? Mungkin adik-adik tahu kalau efek rumah kaca itu karena sekarang banyak gedung bertingkat yang mempunyai kaca. Bukan seperti itu, tapi efek rumah kaca itu karena tadi salah satunya adalah gas CO2, buangan hasil yang adanya di gas CO2. Ketika di bumi ini, kalau misalnya ini bumi, misalnya ini ada tanaman, terus ada kendaraan bermotor, ada pohon, ada manusia. Ini ada manusia lagi. Terus kendaraan bermotor, mobil, motor, dan lain-lain. Tanaman. Kira-kira seperti ini. Bumi itu dilindungi oleh atmosfer. Di atas atmosfer ada yang namanya ozon. Ozon itu melindungi dari sinar matahari. Ketika ada sinar matahari, ketika masuk ke dalam sini ada lapisan ozon, akan diserap sebagian dan akan dipantulkan kembali keluar. Sehingga suhu bumi masih tetap stabil. Dulu ketika banyak tanaman itu untuk fotosintesis dia menghasilkan oksigen. Tetapi dalam waktu yang sama ketika dia bernafas dia juga mengeluarkan CO2. Manusia bernafas mengeluarkan CO2. Asap kendaraan bermotor mengandung CO2 dan ada juga yang CO. Nah, ketika semua CO2 berkumpul di atmosfer, sifat tanaman adalah menetralisir CO2. Dengan fotosintesis dia mengambil CO2 dan menghasilkan oksigen. Tapi sekarang posisinya adalah tumbuhan ini sudah banyak yang ditebang. Artinya ketika tanaman banyak yang ditebang, proses pengurangan CO2 ini akan berkurang. Dan CO2-nya akan berkumpul di atmosfer. Oke.
Untuk seperti ini ada sifat. Sifat bumi adalah memantulkan cahaya dan panas. Dalam waktu yang sama, sifat karbon juga sama memiliki sifat untuk memantulkan cahaya dan panas. Ketika tadi matahari masuk ke dalam bumi, terus sebagian dinetralisir oleh atmosfer atau ozon, sampai ke bumi dipantulkan lagi. Kalau dulu ini keluar, jadi suhu bumi tetap stabil. Nah, sekarang ketika CO2-nya banyak berkumpul di udara, yang terjadi adalah pemantulan lagi karena sifat karbon yang memantulkan cahaya dan panas tadi. Ketika sampai di atmosfer ada CO2, ini dipantulkan lagi. Ketika sampai di bumi dipantulkan lagi, dan terus-menerus terjadi seperti itu. Artinya, ketika ada sinar matahari dari sini masuk, terus dipantulkan oleh bumi, dipantulkan oleh karbon, sehingga panasnya terkunci di dalam. Inilah yang menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Jadi kaca di sini sebagai kiasan untuk memantulkan cahaya dan panas. Nah, dari efek rumah kaca ini, ketika suhunya naik terus-menerus, yang terjadi adalah pemanasan global atau global warming. Yang terjadi sekarang, suhu bumi sudah meningkat 3-5 derajat. Ketika suhu bumi meningkat 3-5 derajat, yang paling berpengaruh adalah kutub utara dan kutub selatan. Yang kita tahu, kutub utara dan kutub selatan adalah terdiri dari sebagian besar es. Ketika suhunya meningkat, akhirnya esnya mencair. Yang terjadi adalah penambahan volume air laut. Nah, efek dari rumah kaca mengakibatkan global warming seluruhnya terjadi perubahan cuaca secara ekstrim. Nah, itu adalah efek rumah kaca. Untuk cara penanggulangan dari masing-masing pencemaran tadi, bisa kita simpulkan. Yang pertama, untuk penanggulangan pencemaran udara, bisa dengan pertama adalah mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua adalah menambah tanaman atau kita pembuatan hutan kota, taman kota. Yang ketiga selanjutnya adalah menggunakan limbah, khususnya biasanya yang bersifat cair atau bersifat gas. Yang keempat selanjutnya penanggulangannya menggunakan reuse atau proses daur ulang untuk sampah yang termasuk plastik. Yang kelima, penggunaan pupuk, tidak menggunakan pestisida yang bersifat kimiawi, tapi biasa menggunakan predator alami. Seperti apa predator alami? Ada sebuah cerita di sawah di daerah Jawa itu, petaninya memelihara burung hantu. Burung hantu digunakan untuk membunuh hama tikus. Itu predator alami. Yang ketujuh selanjutnya adalah yang terakhir, sifat untuk peduli terhadap. Oke, baik, materinya sampai sini. Untuk materi pencemaran kelas 7, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada teman-teman strategi semua, setelah tadi dijelaskan tentang materi tentang pencemaran kelas 7,
Selanjutnya seperti biasa, seperti di pembelajaran yang kita ketemu di kelas, itu adalah setelah penjabaran materi akan ada pembahasan soal. Oke, setelah kalian mengerjakan sendiri di rumah, kita akan membahas soal dan hasilnya nanti kalian akan cocokkan sendiri. Apakah jawaban kalian cocok atau masih kurang tepat. Oke, baik. Untuk saat ini tidak akan dijelaskan seluruh pertanyaan, hanya beberapa yang Bapak pilih yang kira-kira nanti akan jadi pertanyaan untuk anak-anak semuanya. Yang pertama, kita mulai dari nomor 2. Nomor 2 itu pertanyaannya tentang zat yang menyebabkan polusi atau pencemaran disebut dengan apa? Mungkin jawaban kalian semua betul. Jawabannya adalah B, polutan. Untuk jawaban A, polusi itu adalah proses dari pencemaran. C itu limbah adalah bahan yang menyebabkan atau contoh dari polutan tersebut. Sampah organik juga adalah bahan dari polutan. Untuk limbah biasanya bisa menjadi polutan untuk pencemaran air, bisa untuk pencemaran udara dari asap pabrik atau di pencemaran tanah. Untuk sampah organik biasanya dapat menyebabkan polutan dari pencemaran tanah. Oke, selanjutnya di nomor 3. Pertanyaannya adalah tahun 1997 sampai 1998 terjadi kebakaran hutan yang cukup besar di Indonesia. 80% terjadi di lahan gambut. Akibatnya peristiwa tersebut sebanyak 0,1 sampai 2,57 gigaton karbon dilepaskan ke atmosfer. Hal ini menyebabkan jawabannya apakah A, penipisan lapisan ozon, yang B, hujan asam, C, efek rumah kaca, atau yang D, gangguan pernafasan. Jawabannya adalah C, efek rumah kaca. Untuk yang jawaban A, penipisan lapisan ozon ini biasanya disebabkan oleh gas yang kita sebut tadi CFC, klorofluorokarbon. Untuk yang jawaban B, hujan asam itu disebabkan oleh sulfur dioksida dan nitrogen dioksida yang adanya di asap pabrik. Selanjutnya yang D, gangguan pernafasan. Gangguan pernafasan ini disebabkan oleh gas CO atau istilahnya tadi sudah dijelaskan asfiksi. Oke, jadi jawabannya untuk nomor 3 adalah C. Kalian bisa lingkari kalau misalnya jawaban kalian salah, atau kalau misalnya jawabannya sudah betul, berarti kalian sudah mengerti tentang materinya. Oke, selanjutnya nomor 6. Pencemaran karena tumpah minyak mentah dapat diatasi dengan pemakaian mikroorganisme. Usaha ini disebut A, bioremediasi, B, nitrifikasi, C, eutrofikasi, atau D, reboisasi. Jawaban yang betul adalah yang A, atau bioremediasi. Bioremediasi, bio itu artinya menggunakan makhluk hidup. Remediasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan lingkungan. Jadi ketika perbaikan lingkungan dilakukan oleh makhluk hidup, itu disebut dengan bioremediasi. Untuk tumpahan minyak mentah sendiri, kalau sekarang sudah langkah yang diambil adalah ketika ada satu minyak mentah di dalam laut, terus menggunakan pelampung untuk menghindari perluasan tumpahan minyak. Nah, setelah itu disebarkan bakteri untuk menggumpalkan minyak mentah. Nah, setelah itu nanti diangkat dalam bentuk bongkahan seperti batu. Oke, untuk selanjutnya soal nomor 7. Pemakaian konverter katalitik pada cerobong asap pabrik merupakan upaya untuk mengurangi pencemaran udara yang menyebabkan A, hujan asam, B, efek rumah kaca, C, penipisan lapisan ozon, atau D, gangguan pernafasan. Jawabannya adalah A.
Kata kuncinya adalah asap pabrik. Ketika di materi tadi sudah jelaskan kalau asap pabrik ketika mengandung SO2 atau NO2 itu akan mengakibatkan terjadinya hujan asam. Berarti ini jawabannya hujan asam. Selanjutnya nomor 12. Nomor 12, air sungai atau danau yang telah tercemar akan terlihat dari tanda-tanda. Untuk pencemaran air sendiri dapat dilihat dengan ada 3. Ada perubahan warna, perubahan rasa, yang ketiga adalah perubahan aroma atau perubahan bau. Nah, ketika terjadi pencemaran, yang pertama biasanya terjadi adalah perubahan warna. Ketika air sungai atau danau tadi tercemar, pilihan jawabannya adalah A. Airnya jernih dan tidak berwarna, B. Terdapat berbagai jenis fauna, C. Ditumbuhi eceng gondok yang sangat subur, yang D. Airnya tidak berbau busuk. Jawabannya adalah C. Ditumbuhi oleh eceng gondok yang sangat subur. Seperti tadi sudah dijelaskan ketika peristiwa eutrofikasi. Selanjutnya nomor 14. Di nomor 14, gas berikut yang memiliki daya ikat tinggi terhadap hemoglobin dan bersifat racun ini menyebabkan proses yang namanya asfiksi tadi, yaitu gas hasil buangan kendaraan bermotor yang tidak sempurna pembakarannya, yaitu karbon monoksida. Berarti jawabannya adalah A. Nomor 14, karbon monoksida. Untuk selanjutnya nomor 16, pernyataan yang benar mengenai efek rumah kaca adalah A. Pemantulan kembali panas matahari sehingga suhu di bumi meningkat. B. Banyaknya pembuatan gedung bertingkat dengan kaca-kaca. Yang C. Bumi dilapisi oleh gas SO2 sehingga seperti diselubungi kaca. Yang D adalah dapat menyebabkan lapisan ozon di atmosfer menjadi bolong. Untuk jawaban efek rumah kaca tadi sudah dijelaskan. Untuk nomor 16 jawabannya adalah A. Pemantulan kembali panas matahari. Untuk yang B, karena ada kacanya tidak termasuk pencemaran apa-apa. Untuk yang jawaban C, dilapisi oleh SO2, itu untuk biasanya menyebabkan terjadinya hujan asam. Yang D, lapisan ozon menjadi bolong, itu karena gas CFC. Untuk nomor 17, jika suatu kolam tercemar oleh zat kimia, maka akibat yang tampak pertama kali adalah A. Perubahan warna, B. Kematian ikan-ikan, C. Kematian semua organisme, atau D. Kematian tumbuhan. Untuk tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya, untuk indikator pencemaran air yang pertama adalah perubahan warna, yang kedua perubahan rasa, yang ketiga perubahan bau. Jadi di sini adalah jawabannya adalah A. Perubahan warna. Selanjutnya di nomor 19, berikut ini kegiatan yang dapat menimbulkan pencemaran suara. Pencemaran suara. Kalau pencemaran suara biasanya diakibatkan oleh aktivitas dari manusia yang menyebabkan suaranya terlalu bising sehingga desibelnya melebihi dari 100. Jawaban yang pertama adalah A. Pembangunan perumahan, B. Pabrik pemotongan baja, C. Pembakaran sampah, D. Letusan gunung berapi. Untuk C pasti jawabannya salah karena pembakaran sampah biasanya tidak menyebabkan suara yang bising. Untuk A. Pembangunan perumahan, B. Pabrik pemotongan baja, D. Letusan gunung berapi. Kira-kira jawaban teman-teman seperti apa yang menyebabkan suaranya paling besar? Kira-kira apa? Jawabannya adalah B. Pabrik pemotongan baja. Kalau kita tahu kan baja sifatnya kuat, keras, terus ketika dipotong pasti menggunakan peralatan yang besar dan suara yang ditimbulkan juga pasti akan besar pula. 19, pencemaran suara, jawabannya yang B, pemotongan
baja. Selanjutnya nomor 21. Nomor 21, penyebab terjadinya blooming alga, ledakan populasi tanaman air. Blooming alga ini termasuk dari peristiwa pencemaran air, eutrofifikasi tadi, yang jawabannya A. Musim kawin alga berlangsung lama, B. Alga bersaing dengan kompetitornya dalam memperebutkan makanan di perairan, C. Makanan yang berasal dari sisa pupuk melimpah, D. Semakin sedikit jumlah pemangsanya. Jadi tadi blooming alga akibat penggunaan pestisida atau penggunaan pupuk sintetis yang berlebihan, sehingga pupuk itu dimanfaatkan oleh tanaman air untuk berkembang biak, sehingga jawabannya yang tepat adalah C. Makanan yang berasal dari sisa pupuk melimpah. Untuk soal terakhir adalah nomor 27. Kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan pencemaran di daerah perkotaan adalah A. Melakukan reboisasi di pinggir jalan, B. Membatasi penggunaan kendaraan bermotor, C. Melarang mendirikan pabrik di perkotaan, atau D. Melarang membakar sampah. Untuk pencemaran berarti banyaknya di pencemaran udara, oleh karena itu kita banyak menggunakan tanaman atau tumbuhan untuk menyerap karbon dioksida. Berarti jawaban yang tepat yang berhubungan dengan penanaman tanaman adalah yang A. Melakukan reboisasi di pinggir jalan. Baik teman-teman strategis, cukup sekian pembelajaran untuk kali ini. Ketika ada pertanyaan atau materi yang kurang jelas, bisa disampaikan ketika nanti konsis di kelas masing-masing ketika kelas kita sudah aktif semuanya. Baik, atau bisa lewat WA group dari masing-masing tutor. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.